Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ada di dalam satu lorong atau perjalanan. Yang kiri kanan ini ada tanaman buah-buahan, dan juga ada tanaman bunga. Saudara, segala sesuatu kita membutuhkan waktu di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sesuatu kehidupan seperti tanaman yang ada di kiri kanan saya ini. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita ini ada di dalam Dia, kita harus memiliki buah seperti ada di ini, saudara. Di tempat depan saya ini, kayaknya ini buah kedondong ya. Dia berbuah, dia berbunga dan berbuah. Itu menandakan bahwa ada pertumbuhan di dalam tanaman ini. Sama, kehidupan kita juga memiliki kehidupan yang betul-betul Tuhan izinkan supaya kita ini hidup dan bertumbuh dan berbuah. Kalau kita hanya berbunga, seperti ada di sini, saudara, ini berbunga, ya, bagus sekali, dan saya suka dengan warnanya. Tapi bunga ini layu dan dia akan mati. Tapi kalau tadi berbuah, dia akan berbunga, kemudian dia berbuah, menunggu sampai tuayan, di mana tua, besar, tua, dan bisa dikecap. Saudara, kehidupan manusia harus berjuang seperti itu. Kalau hidup kita hanya sebagai hiasan, sebagai anak Tuhan, maka kita sia-sialah hidup kita. Kita harus berjuang sampai pada titik penghabisan, di mana kita memiliki buah dari kuasanya, di mana kita hidup dengan kebenaran yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa semua di dalam dunia ini indah. Saya lihat ini tanaman apa enggak tahu, tapi lucu, saudara, kecil-kecil gitu buahnya. Di sini juga ada, kayaknya ini ada musik, ini kayak tomat ya, mungkin tomat ya, saudara. Tapi tomatnya kecil, tapi lucu, dia bisa banyak buahnya, saudara. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita, kalau kita melihat pemandangan seperti ini, menyenangkan, saudara. Dan begitu menyegarkan hati. Demikian juga Allah Bapa. Allah Bapa itu menginginkan hidup kita, walaupun kita hidup ini seperti lorong ini, saudara, dari ujung ke ujung. Tapi semuanya itu bisa mengisahkan tentang kehidupan. Dan di dalam kehidupan itu kita harus memiliki pintu seperti ini. Di mana Tuhan itu selalu mengetuk pintu hati kita, supaya kita itu bersandar kepadanya. Dan kita harus percaya bahwa kasih yang dari Tuhan itu yang mengangkat hidup kita. Kita akan membaca satu firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Dan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita tuh masuk di pintu ini ya. Tuhan ketuk, boleh aku masuk? Masuk. Begitu kita masuk, kita harus memiliki iman. Karena Allah itu roh adanya. Dan tidak tampak oleh kasat mata, tapi Allah itu roh. Tapi kita harus punya iman, bahwa dengan iman itulah kita percaya apa yang disabdakannya, yaitu kasih yang mula-mula. Kasih yang dari Tuhan itu akan membentuk, karunia itu akan memberikan kuasa atas hidup kita. Di mana kehidupan kita semakin hari semakin dibentuk, diproses. Karena kita adalah tanah liat, Tuhan adalah bejananya. Dan kita ingat, di dalam bejana itu hanya Tuhan yang bisa membentuk. Kita tidak berhak untuk membentuk, tapi kita harus belajar untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita merasa kasih karunia itu akan berdiri kokoh, megah dalam pengharapan kita. Kita hanya bisa berharap kepadanya supaya apa? Supaya kasih karunia Allah, kemuliaan Allah, kuasa mujizatnya, anugerahnya, pimpinannya, kebahagiaan yang luar biasa yang kita terima karena kita mau melakukannya. Saudara, itulah yang membuat kita ingat bahwa kasih yang mula-mula dari Tuhan itu membentuk hidup kita. Dan kita lihat semua dari sana ke ujung sana sampai ke depan, ada banyak hal yang kita pelajari dengan tanaman yang kita lihat tadi. Itulah saudara, renungan hari ini. Tuhan memberkati saudara semua.